Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Zahra Dwi dan Marwa Raisa dengan NIM 2511 dari kelas IKM A1. Nah, hari ini aku bakal bahas beberapa hal penting dalam dunia kesehatan masyarakat, mulai dari SKM, gizi, kekurangan gizi, sasaran program, sampai peran SKM dalam pembangunan. Yuk, langsung simak penjelasan aku. Oke, biar nggak bingung dari awal, ayo kita mulai pembahasan dari SKM. SKM itu merupakan sarjana kesehatan masyarakat. Nah, SKM itu adalah orang yang belajar khusus tentang gimana cara meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas. Kerjanya bukan cuma di ruangan aja atau di depan laptop, tapi juga turun langsung ke masyarakat yang bikin program seperti kondisi, sampai ngasih edukasi kesehatan. SKM itu kayak problem solvernya di bidang kesehatan. Mereka lebih memikirkan gimana cara masyarakat bisa hidup lebih sehat, lebih bersih, dan punya kualitas hidup yang baik. Dan kerennya lagi, SKM ini bisa kerja di banyak tempat seperti puskesmas, dinas kesehatan, WHO, NGO, rumah sakit, kampus, bahkan perusahaan swasta. Oke, setelah kita bahas SKM, sekarang kita geser dikit ke topik yang sehari-hari banget, yaitu gizi. Gizi itu sebenarnya simpel. Gizi itu adalah zat yang diperlukan tubuh untuk tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Di dalamnya ada karbohidrat untuk tenaga, protein untuk membangun otot, lemak untuk simpan energi, vitamin dan mineral buat jaga fungsi tubuh, dan air yang jadi fondasi semuanya. Kalau gizi kita cukup, tubuh jadi lebih kuat, gak gampang capek, fokus belajar lebih gampang, dan daya tubuh juga makin meningkat. Makanya pemenuhan gizi ini penting banget dalam keseharian hidup kita. Nah, kalau udah paham tentang gizi, itu penting banget, otomatis kita juga harus tahu dong apa jadinya kalau tubuh kita itu kekurangan gizi. Kekurangan gizi itu kondisi saat tubuh nggak dapat zat gizi yang cukup. Sehingga efeknya bisa macam-macam seperti gampang lelah, sering sakit, kulit pucat, sampai masalah pertumbuhan pada anak. Kalau dibiarkan, bisa berdampak jangkanya lebih panjang. Penyebabnya itu gak melulu soal ekonomi, tetapi bisa juga karena pola makan yang gak seimbang. Terlalu sering makan, makanan mie instan, akses makanan sehat terbatas, atau kurangnya pengetahuan tentang makanan yang bergizi, sehingga bisa menyebabkan kita kekurangan gizi. Dan bagaimana sih cara pencegahannya? Nah, yang pertama itu kita harus makan makanan yang bervariasi dan seimbang. Yang kedua, itu harus kita tambah konsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, itu kita harus penuhi protein dari telur, ikan, daging, tahu, dan tempe. Yang keempat, kita harus kurangi makanan yang tinggi gula dan garam. Dan yang penting, pahami kebutuhan tubuh kita sendiri, karena tiap tubuh kita itu berbeda-beda. Kadang yang bikin tubuh kita itu nggak fit bukan karena makanan dikit, tapi karena makanan yang tidak tepat. Oke, selanjutnya pembahasan kita tentang sasaran dalam program kesehatan. Sasaran itu lebih gampangnya adalah siapa yang akan menjadi target program kesehatan itu sendiri. Misalnya, kalau program stunting pasti fokusnya kepada balita. Kalau program gizi remaja pasti sasarannya kepada remaja, dan posyandu itu lebih sasarannya kepada ibu hamil dan bayi. Kenapa sih harus ada sasaran kesehatan ini? Karena setiap kelompok ini mempunyai kebutuhan dan kualitas yang berbeda-beda. Jadi, programnya harus disesuaikan agar tepat biar hasilnya juga lebih maksimal. Terakhir nih, kita bakal lihat seberapa besar sih peran SKM dalam pembangunan negara. Jawabannya itu besar banget. SKM bantu pemerintah mencapai target-target kesehatan seperti penurunan angka stunting, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, dan peningkatan sanitasi lingkungan, serta sampai memastikan masyarakat punya akses layanan kesehatan yang layak dan memadai. SKM juga bikin perencanaan program, edukasi masyarakat, pengumpulan data, evaluasi program, dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan efektif. Tanpa SKM, banyak program kesehatan yang mungkin gak akan bisa tetap tepat sasaran. Jadi, bisa dibilang SKM itu salah satu motor penggerak pembangunan di bidang kesehatan. Jadi, SKM itu punya peranan besar loh guys dalam bidang kesehatan.